Saudaraku rahimakumullah, kalau orang kafir masuk Islam, beda dengan orang Islam keluar dari agama Islam, murtad. Kalau orang kafir masuk Islam, kemampuan intelijensi mereka itu di atas rata-rata. Orang mendapatkan Islam itu mempunyai dalil yang sangat kuat. Beda dengan orang yang keluar dari Islam, yang murtad dari Islam, itu biasanya hanya didorong oleh dua masalah. Yang pertama karena miskin, dan yang kedua bodoh. Kebanyakan orang kafir yang ada di dunia ini mendapatkan Islam itu hanya dengan pengetahuan akan sumbernya, Kitabullah Al-Quran Nur Karim. Kadang-kala kita salah berpikir atas sebagian daripada kita yang sudah lebih dulu beragama Islam, mereka tidak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, dan tidak boleh menganggap bahwa kami yang dari kafir masuk Islam ini karena menambah jumlah penduduk atau ikut-ikutan masuk. Makanya di dalam Islam itu ada dua kategori orang yang masuk Islam. Ada yang masuk Islam karena menikah, ada yang masuk Islam karena penelitian, ada yang masuk Islam karena ikut-ikutan. Itu yang disebut orang mu'alaf. Tadi malam saya ceramah di Belawan. Saya mau bicara tentang status daripada orang yang masuk dan keluar Islam. Tapi sound sistemnya tidak menunjang. Jadi saya bicara hal yang lain. Karena kalau bicara soal ini, bagaimana orang masuk Islam dan bagaimana orang keluar dari Islam, itu perlu pendengaran yang baik. Ibu bapak boleh lihat bagaimana kondisi umat Islam Indonesia 10 tahun terakhir ini. Pemimpin-pemimpin sebelumnya, kita tidak pernah merasakan sehebat, sekeras ini yang dihadapi umat Islam. Tapi beberapa tahun terakhir ini, sungguh Islam ini sangat memprihatinkan. Coba kalau ibu bapak buka media, lihat bagaimana perkembangan Islam saat ini. Tertati-tati umat Islam memperjuangkan agama dan negara ini. Sementara kita yang mayoritas, ulama kita banyak, tapi kita berdiam diri, tak mampu berbuat apa-apa. Saya kadang-kala berbicara, berdialog dalam perjalanan dengan istri, menempuh satu provinsi ke provinsi yang lain. Kami dua bertukar pikiran. Istri saya bertanya, suasana batin yang kita rasakan dulu dengan sekarang beda. Saat ini Bapak lihat masih banyak kita sumber informasi yang kita dapatkan, bahkan di daerah Sulawesi sana, bahkan sampai ke Kalimantan. Orang-orang Cina itu telah menguasai sebagian besar harta kekayaan bangsa Indonesia. Itu adalah hasil dialog antara Presiden dengan Bapak Karni Ilyas. Bahkan dari hasil G20, G20 yang diadakan di Bali, tidak ada yang dibicarakan oleh pemerintah dari negara-negara dan Indonesia kecuali kemelut resesi dunia yang akan terjadi. Saya orang yang tadinya tidak beragama Islam, tidak tertarik dengan agama Islam. Bahkan saya bertugas sebagai seorang pendeta di tanah Papua, di Irian Jaya. Secara finansial kami dijamin, dalam hubungan dengan keluarga kami baik. Apa yang kami lakukan selalu didukung oleh keluarga. Tapi ketika
Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada saya pribadi, kami sekeluarga, saya, istri dan anak-anak keluar dari agama Kristen. Kami mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ibu bapak pasti bertanya, apakah Ustaz pernah mimpi? Karena kalau orang masuk Islam itu kan ada yang mengatakan saya bermimpi, atau ada yang berkata, apakah ada yang meyakinkan saya bisa masuk Islam? Dari 2 pertanyaan itu enggak ada yang tepat. Kami tak pernah bermimpi, kami juga tidak ada yang meyakinkan. Lalu bagaimana saya bisa masuk Islam? Ini pertanyaan yang kadangkala tidak dipahami oleh masyarakat. Jadi orang masuk Islam itu mesti ada alasan. Apa alasannya? Alasannya kan mungkin bapak mimpi. Karena kalau orang keluar dari Islam, pasti dia bilang, banyak itu yang bersaksi, saya masuk percaya kepada Yesus karena saya bermimpi. Ini dia. Saya disuruh oleh seorang kakek-kakek berjubah putih. Ini. Atau mungkin ada yang berkata, saya bermimpi ketemu Nabi Muhammad, makanya saya masuk Islam. Allahu Akbar. Sedangkan orang yang sudah Islam, ulama sekalipun, belum tentu mampu berhadapan di dalam mimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi orang kafir. Di mana kira-kira letak kebenaran Islam sehingga kami mau mengucapkan kalimat syahadat? Ibu, bapak, saudara-saudaraku, ini awal mula saya masuk Islam. Saya banyak berbicara tentang bagaimana saya masuk Islam. Sebenarnya sudah tidak pantas lagi menceritakan itu, karena saya sudah 16 tahun Islam. Dan telah terbukti perjuangan kami mengislamkan ribuan orang kafir dan mengokohkan saudara-saudara muslim di mana-mana. Tapi saya mengulanginya lagi. Mengapa? Karena banyak sekali orang Islam di Indonesia ini yang tidak paham apa itu Islam. Salah satu contoh, seorang menteri agama berdiri menyampaikan risalah di depan banyak mahasiswa, bahkan audiens. Dia gemetar, dia demam panggung, menyebut nama rektor pun sudah lupa. Mengapa dia lupa? Dan dia katakan, saya tidak konsen berbicara karena di samping saya rektornya selalu mengucapkan waskuruni askukum waskuruli walatakum. Karena rektornya sering berzikirullah, sering mengingat Allah, menyebut asma Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi dia rasa risih. Menteri Agama. Ini kata seorang penulis terkenal di Indonesia, Muhammad Abduh, dalam bukunya Al-Islamu Mahjubun Bil Muslimin. Islam dirusak oleh orang Islam sendiri. Coba ibu bapak perhatikan, orang kafir jadi berani saat ini. Orang kafir beringas hari-hari ini. Bahkan mereka berani memproklamirkan mereka paling benar, padahal kita yang mayoritas. Karena melihat pejabat-pejabat kita di atas berpihak kepada mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi saya mesti kembali berbicara di mana Islam ini benar. Bahkan ibu bapak, beberapa hari lalu media menginformasikan tentang keributan, orang berbincang di media sosial, ruang-ruang publik dipenuhi dengan perdebatan dialog tentang Natal dan Tahun Baru. Saya di momen kesempatan tabligh akbar kemarin, kebetulan jamaahnya membludak di Batang Kuis, Deli Serdang, Masjid Ar-Rahman. Dari semua ustadz yang berbicara tentang Natal dan Tahun Baru,
Secara spesifik saya katakan bahwa tahun baru kita orang Islam bukan Masehi. Alhamdulillah hillazi muharrama awar rasinin wajallaha syahron mubarakan liqaumil mu'minin. Jadi tahun baru orang Islam itu adalah Muharram. Tapi karena kita hidup di negara demokrasi, alam kehidupan kita sangat pluralistik, sangat majemuk, maka Masehi itu merupakan bagian dari perjalanan hidup kita 365 hari 12 bulan yang kita tapaki sampai malam ini baru tanggal 3 Januari kita masuk pada tahun yang baru. Karena umat Islam yang paling hebat bukan dia jago pidato, bukan di dadanya bersarang 30 juz, bukan di kepalanya ada ribuan hadis. Umat Islam yang hebat bukan karena dia berpangkat, berkedudukan, berharta, berkasta-kasta, tidak. Umat Muslim yang hebat adalah pandai dan pandai bersyukur. Secara pribadi saya juga bersyukur. Alhamdulillah atas pertolongan Allah. Saya diancam dengan hukuman 10-16 tahun, hanya dihukum 5 bulan. Dibebaskan oleh hakim yang mulia. Ini syukur semua. Dari 2022 kita tinggalkan yang buruk, masuk kepada 2003. Pertanyaannya sekarang, bagaimana masa depan Islam ke depan? Sementara ulama-ulama kita ini tiarap, ulama-ulama kita berdiam. Kata Nabi SAW, asakata anil haqi, asyakata anil haqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam diri melihat kebenaran diganggu, maka mereka adalah golongan setan-setan yang bisu. Enggak mau bersikap, selesai agama ini. Nah, saya mesti menceritakan bagaimana kehebatan agama ini. Saya berangkat, saya menelusuri tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, atau di tempat kelahirannya disebut dengan Jesua Hamasya. Nabi Isa itu dari lahir kecil, tumbuh dewasa, dihadirkan oleh Allah di tengah bangsa biadab Bani Israel. Tidak ada lain tugas Nabi Isa hanya untuk mengatakan akan datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya pendeta yang kaliber, tanya pendeta yang hebat, siapa yang paling tahu Nabi Muhammad akan datang? Yang pertama dari golongan Nabi, dari Nabi Musa merisalahkan, menubuahkan akan datang Nabi Isa alaihissalam. Dari Nabi Isa tongkat estafet kepemimpinan para nabi akan diserahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah pada waktu itu sudah ada orang Islam? Nanti ibu bapa semua periksa dalam kitabullah, periksa dalam risalah Al-Quranul Karim surat 61 As-Saff ayat yang ke-6. Wa idqala Isa ibn Maryama ya bani Israila inni rasulillahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulil yati min badismuhu Ahmad. Baru kata orang Yahudi, falama jaum bil bainati qalu haza sihrun mubin. Nabi Isa memproklamirkan dirinya, saya ini hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab. Hai Bani Israel, saya diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelum aku, yaitu Taurat, minat Taurat wa basisram bi rasulil yatim min badismuhu Ahmad. Tapi akan datang seorang rasul sesudah aku bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya terus berpikir secara teologis, membagi permasalahan ini dalam pembatasan masalah secara disertasi.
apakah Muhammad ini punya hubungan dengan Ibrahim? Jadi saya ibu bapak mau kasih tahu kepada ibu bapak, saya masuk Islam bukan seperti yang lain mau kawin. Saya masuk Islam meneliti secara intelektual. Apakah Isa ini punya hubungan dengan Muhammad? Apakah Muhammad punya hubungan dengan Ibrahim? Apakah Muhammad punya hubungan dengan Musa? Dari persoalan teologis ini sampai kepada persoalan antropologi linguistik, bahasa dan budaya. Orang akan mengerti kebenaran apabila dia mampu memahami bahasa. Saya bertanya kepada ibu bapak agar ilmu ini tidak terlalu berat ibu bapak terima. Begini saja. Bagaimana ibu bapak tahu Nabi Muhammad itu Nabi? Adakah kakek kita dari Indonesia, dari Amerika, dari India, dari Eropa datang ke Mekah jumpa dengan Nabi Muhammad? Ada atau tidak? Rentang waktu secara historik sangat jauh. Nabi Isa dilahirkan. Nah ini kalau bicara Natal mesti begini. Bukan sembarang bicara soal Natal itu bidang saya. Karena saya pelaku maksiat ini dulu. Saya lah pelaku tasrik, musyrik. Peringatan hari raya musyrik. Tapi mesti dijelaskan secara ilmiah. Mesti dijelaskan secara ilmiah. Nabi Isa berkata, saya hamba Allah. Ini kan di media sosial kan orang bicara soal Natal. Bertanya juga sama saya. Di hotel, saya nginap di Hotel Madani Syariah. Beberapa orang tanya, Ustaz, komen kita sebagai umat Islam haram atau halal? Karena sebagian Ustaz mengatakan boleh, sebagian haram. Maka segala sesuatu kata Nabi, ilmu itu serahkan kepada ahli. Saya kan berulang-ulang bilang, dalam Islam ini saya bukan ahli. Saya tidak menguasai Quran, saya tidak menguasai hadis. Bahkan saya menggambarkan sifat kepribadian dakwah saya ini hanya bersifat sebagaimana ini hanyalah bagian di luar handphone. Saya hanyalah motivator, saya hanyalah charger. Ibu bapak punya HP semahal apapun, kalau tidak ada baterai low batch, perlu dicas. Perhatikan baik-baik penjelasan saya. Saya dari luar masuk Islam, tapi tidak masuk pada komponen IT, perangkat lunak yang ada pada handphone. Saya di luar handphone. Perhatikan. Makanya saya kalau berdakwah tidak mengkultuskan mazhab. Antum pakai kunut, silakan. Kunut itu adalah doa menurut para ulama-ulama NU. Antum tidak pakai kunut, tidak jadi masalah. Menurut tafsir daripada ulama-ulama Muhammadiyah dan lain sebagainya. Yang paling penting antum melaksanakan salat 5 waktu. Afdalul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama salat 5 waktu. Tapi saya berulang-ulang mengatakan, saya mesti menjelaskan persoalan ini. Nah, begitu Nabi Isa berkata akan datang Nabi Muhammad SAW mimba ismuhu Ahmad. Kira-kira pada waktu itu sudah ada enggak orang Islam? Belum ada orang Islam. Nabi Isa dilahirkan 6 sebelum Masehi di kampung yang namanya Bait Lam. Bait Lam dalam bahasa Ibrani artinya rumah roti. Karena di situ tempat pembuatan roti tidak beragi yang dipakai orang Yahudi untuk melaksanakan Paskah. Islam masih jauh di belakang sana. Karena jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 576 tahun. Nabi Muhammad dilahirkan 20 April tahun 571. Nabi Isa lahir 6 sebelum Masehi. Ini ibu bapak perhatikan sejarah ini. Nabi Isa lahir umur 8 hari, Nabi Isa tidak pernah dibaptis. Baik dalam sejarah kitab Talmud Yahudi, agama Yudaisme, maupun dalam kitab Kristen Perjanjian Baru, New Testament.
Begitu Isa dilahirkan, umur 8 hari, Nabi Isa dikitan, disunat sebagaimana ajaran para nabi dan pengikutnya di kalangan Bani Israel. Ini Islam belum datang, masih jauh. Nabi Muhammad dengan Nabi Isa 576 tahun. Dalam kondisi sebagai bayi, masih merah-merah, baru dilahirkan, baru disunat, datang orang Yahudi ke tempatnya, ke rumahnya Maryam. Maryam ini dalam sejarah, secara historik, pribadi Maryam ini adalah tukang menyulam kain, dan dia wanita yang pandai menjaga kehormatan, yang tidak pernah tercemar dalam arus pergaulan mudah-mudi. Dia taat kepada orang tuanya. Kakeknya adalah Imran. Maryam tidak sadar, mulai besar perutnya, mulai terasa membuang-buang ludah. Rupa-rupanya Maryam ini sedang mengalami masa hamil. Orang tuanya ketakutan karena mahkamah agama yang berkuasa di Yerusalem pada waktu itu, imam kepala, atau sekarang kalau kita di Indonesia, kepala pengadilan agama, begitu ya. Ya, kepala pengadilan agama. Kalau di zaman waktu itu, rajanya adalah Herodes, raja orang Yahudi, wali kotanya Pontius Pilatus, dan imam kepala agama-agama pada waktu itu bernama Kayafas. Ini direkam di YouTube ini. Sebenarnya saya nggak pernah bongkar rahasia ini. Sekarang saya bongkar supaya orang Islam yang munafik itu betul-betul menjadi Islam. Atau yang sudah murtad, insya Allah. Udah beberapa ratus orang di Indonesia ini, bahkan pernah saya ceramah, yang sudah murtad, yang sudah keluar dari Islam, sudah rambutnya putih beruban, kembali kepada Islam. Berani sekali antum, saya bilang, kita dari kafir masuk Islam, antum keluar dari Islam. Ini ibu bapak, supaya kita tahu menghargai bagaimana orang berilmu dalam menyampaikan risalah keilmuan dengan dasar-dasar historik secara sistematik, teologis. Ibu bapak sebagai orang Islam bersyukur diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Langsung kita dipilih menjadi orang Pertanyaan saya, India, Indonesia, Cina, Singapura, Brunei, dulu nenek moyang kita dalam fakta-fakta teologis, nenek moyang kita dulu penyembah berhala. Betul apa betul? Betul. Datang Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir. Alhamdulillah, hillazi arsala Rasulillah rahmatan lil. Itu datangnya Nabi Muhammad berdiri sebagai seorang laki-laki yang diutus bagi rahmat alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tidak kami utus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Ahli teologi, ahli filsafat bernama Paulus, ibunya Yahudi, bapaknya Romawi. Ibunya Romawi, bapaknya Yahudi, dari suku yang paling muda Israel. Ada 12 suku Israel, 10 yang mati di gunung Sinai, tinggal 2 yang tersisa. Jadi kalau ibu bapak mau cari tahu, suku Israel itu tinggal 2, Benyamin dan Yusuf. 10 suku ini sudah hilang, nggak ada lagi. Jadi kalau mau tanya, Ustadz di mana Yahudi asli? Yahudi asli itu 51% berdiam di Amerika, 31% ada di Yerusalem, dan 11% itu adalah pendatang Islam dan Kristen yang tinggal di Urushalima atau Yerusalem. Nah, ketika Paulus dengar berita tentang akan datang Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, Paulus gagalkan. Dia bermain secara spekulatif karena dia lebih muda 10 tahun dari Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa lahir 6 sebelum Masehi, Paulus lahir tahun 8 sebelum Masehi, 2 sebelum Masehi. Paulus lahir 2 sesudah Masehi, Isa lahir 6 sebelum Masehi. Berarti dalam perhitungan rentang waktu, Paulus lebih muda 8 tahun daripada Nabi Isa. Kemana Nabi Isa memberitakan Injil, dia ikuti terus Nabi Isa.
Bahkan Paulus pernah 10 tahun belajar di Arab. Paulus ini adalah sosok pribadi ahli filsafat dalam bidang hukum Romawi. Kepalanya botak, matanya picak, pernah diterkam singa di Filipi. Dan dia adalah orang yang tidak berumah tangga, tidak memiliki keluarga yang baik. Paulus ini yang kemudian dirasulkan oleh Kristen, dan 14 surat yang dia tulis dalam Bible Kristen Perjanjian Baru itulah memuat banyak tentang spekulasi filsafat ketuhanan Yesus atau Isa Al-Masih. Kami pelajari sampai ke situ. Kami keluar. Goodbye my friend. Keluarkan. Pamit kepada kawan-kawan, kami tinggalkan agama ini dengan hormat. Kami akan masuk agama Islam. Geger saudara-saudara saya. Saya orang Manado. Orang Manado itu tidak sembarang masuk Islam. Manado itu beda dengan orang Batak. Kami pakai marga, orang Batak juga pakai marga. Orang Batak Nasution, ada Kristen, ada Islam. Ada Lubis Kristen, ada Lubis Islam. Tapi kami di Manado, saya marga Waloni, nggak ada yang beragama Islam. Holland Spregen. Kami dididik Belanda untuk percaya kepada agama Kristen. Karena hidayah Allah, saya mendekat diri kepada Allah dengan satu ayat yang saya baca, menyentuh perasaan hati saya. Rentetan sejarah para nabi ternyata berhubungan dengan Islam. Qul amanu billahi wa ma unsila ila Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yakub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Katakan, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan Allah kepada Ibrahim, kepada Ismail, kepada Ishak, dan kepada 12 bangsa biadab wal asbati, 12 keturunan Israel, wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyyun, dan kami beriman kepada apa yang diturunkan Allah kepada Musa, kepada Isa, dan nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kamilah orang-orang yang berserah, kamilah Muslim. Jadi orang Islam itu percaya kepada semua nabi, termasuk kitab Taurat dan Musa. Terkait dengan surat As-Saff tadi, kata Nabi Isa alaihissalam, akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya kepada ibu bapak, waktu Nabi Isa bilang begitu, Al-Quran ini sudah ada atau belum? Al-Quran sudah ada atau belum? Al-Quran sudah ada ibu bapak. Buktinya sampai sekarang ayat itu masih ada. Ini menunjukkan hebatnya ajaran Islam dari situ. Apa yang disampaikan Nabi Isa terjadi. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi rusak otak antara orang Kristen dan orang Islam ini karena ada orientalis barat dan orang-orang ahli kitab. Wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Kata Allah dalam Quran surat Tagabun, wallazina kafaru wa kasabu bi ayatina ulaika ashabun nar khalidina fiha wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir, ahli kitab yang mendustakan ayat-ayat kami tempatkan mereka ke dalam neraka jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Sampai kepada dustanya para ahli kitab sudah disampaikan oleh Allah. Ayat-ayat ini yang saya kumpulkan bagian demi bagian sampai di ujung ayat. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ayat itu sederhana, dibaca para imam pada waktu sholat. Makanya ibu bapak lihat saya, biarpun dikurung penjara, diancam di tengah penjara di bawah tanah, Allah masih dengar doa saya. Saya nggak ada pembela bu, bapak saudara-saudaraku. Saya menolak dibela.
Sama dengan saya berdakwah, saya nggak perlu pakai sopir, saya yang bawa sendiri. Banyak yang menawarkan diri mau jadi sopir, saya tolak. Bahkan ada yang mau coba-coba, saya bilang marilah kalau mau coba. Baru berangkat dari Medan ke Kisaran sudah mencret, minta ampun. Oh siap Ustaz, bismillah, saya kuat. Innalillahi. Baru jalan 1 hari mencret. Aduh, enggak kacau, mulutmu besar, saya bilang. Ini dakwah, ini bukan perusahaan. Bahkan tanya Ban Jasmin itu pernah ikut saya dari Bahoro ke Langsa. Pin, ayo balik lagi Pin, kita mau ke Kisaran. Aduh Ustaz, teler kami. Tanya dia 2 hari. Kita tidak digaji. Kita bukan pekerja sosial. Kita bukan pegawai, kita bukan perusahaan. Kita digaji oleh Allah. Kita dituntun oleh Allah. Kalau dulu saya masih pendeta, bisa aja. Iwapo mau jungkir-jungkir di bawah, saya nggak peduli. Tiap bulan saya digaji. Tapi pertanggungjawabkan mulut seorang ulama ini harus dijaga. Bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Ini jadi memang orang Indonesia ini memang wataknya begitu. Kamu orang apa ya? Saya orang Manado. Saya orang Islam sekarang. Dulu Manado, sekarang saya orang Islam. Kalau buka lidah saya cuma satu. Kalau ular dibuka, lidahnya bercabang begini. Coba buka mulut ular itu, lidahnya bercabang. Sementara yang menertibkan dunia ini adalah ulama. Bi ilmi ulama'i, bi adlil umaro. Ulama menyampaikan dakwah, umaro memberi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang terjadi sekarang. Mayoritas disingkirkan, minoritas dirangkul. Apa yang terjadi? Wallahu bima ta'malun basir. Apa yang kau sembunyikan, apa yang kau lakukan, apa yang kau skenariokan, Allah Maha tahu. Sampai hari ini belum selesai kasusnya. Kita mesti serius sebagai ustaz. Kita ini cuma berani kepada sama-sama Muslim, tapi kita nggak berani berantas kebatilan. Nanti berani kalau banyak orang, kalau sendiri nggak berani. Insya Allah saya tahu persis kok, karena saya tukang keliling kemana-mana. Nah ini saya mau kasih tahu kepada ibu bapak, mari supaya ibu bapak tidak bingung dengan melihat persoalan sekarang ini. Kenapa? Karena umat Islam ini sedang seperti ban mobil itu digembos habis-habisan sampai anginnya habis. Hanya doa umat yang lurus di hadapan Allah. Mudah-mudahan ada pemimpin terbaik tahun 2014. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu bapak, kalau kita lihat ada imam baca ayat di mahrib itu ayat andalan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Sederhana ayat itu, tapi ayat itu yang mendorong banyak orang kafir masuk karena proses sejarah, proses sistematika teologis, proses perjalanan antropologi, budaya di mana dia hidup dan bernafas, di mana dia meyakini satu keyakinan, ayat itu yang menjadi konklusi, menjadi kesimpulan, akhirnya dia memilih Islam. Betul juga ya, Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakkan. Paulus melihat, ini Maryam tidak melakukan hubungan biologis layaknya perempuan-perempuan lain. Ibu mendapatkan anak karena punya suami. Ada proses biologis antara laki dan perempuan, lahirlah anak. Tapi Maryam tidak melakukan hubungan biologis dengan siapapun, diseret ke pengadilan oleh Kayafas, kepala pengadilan agama di tengah Yerusalem. Dibawa, ditanya Maryam, siapa yang menghamili kamu? Kata Maryam, wallahi demi Allah, tidak ada seorang laki-laki yang mendekati saya. Malam hari datanglah malaikat Jibril memerintahkan Maryam pergi menyingkir dari kampung itu, tinggal di kampung pamannya, tinggal di bawah korma. Ini yang dirubah oleh pendeta-pendeta, oleh ahli kitab. Katanya Maryam itu lahir di dalam kandang binatang. Allah, innalillahi
inna ilaihi raji'un. Ini cerita yang dikarang-karang dari satu logika ke logika lain, mulut satu ke mulut lain, tidak sesuai sejarah. Di mana ada kandang di Yerusalem sana? Saya pernah ke sana, nggak ada kandang seperti di Indonesia begini, pakai papan, pakai bambu, nggak ada. Kambing domba itu dilepas di gunung-gunung. Kandangnya di mana? Innalillahi. Sampai saya masih kecil sekali pernah belajar sekolah minggu, Sunday school. Kata guru saya itu, Yahya, Nabi Yohanes atau Nabi Yahya, makanannya itu madu dan belalang. Makanan Nabi Yahya itu dan para nabi lainnya madu dan belalang. Jadi dijelaskan oleh guru ini, dia nggak pernah ke Israel, tapi dia bilang belalang itu adalah sejenis hama, seksafa. Setelah kami sampai di sana, belalang itu ternyata adalah sejenis buah lebih manis daripada madu. Bukan seksafa, bukan belalang. Ini kalau di Islam. Coba perhatikan kalau Ustadz Kiai Buya menerangkan, apa yang diterangkannya transparan, terbuka, berdasarkan kitab A, kitab B, kitab C, tafsir A, tafsir B, hadis A, hadis B, semua referensi, bahkan semua perilaku moralitas dalam konklusi hadis Nabi harus berdasarkan pada 3 tingkatan: doib, hadis yang sahih, hadis yang maudhu. Ini hadis yang bisa dipercaya enggak? Siapa penyampainya? Dari mana sumbernya? Tidak langsung ditelan. Ini ajaran Islam, sistematis, kontekstualis, teologis, dan rasional. Kami sekeluarga masuk dalam agama ini. Jadi Nabi Isa itu enggak ada perayaannya sampai orang membuat patung, ada boneka di atas kandang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Logika sederhana, simple logic. Kalau betul Kristen ini agama benar, saya mau tanya, kenapa orang Yahudi tidak beragama Kristen? Ayo. Kenapa orang Yahudi tidak beragama Kristen? Sampai hari ini semua dosen saya tanya, waktu saya pendeta, saya pernah bertanya ketika saya menempuh pendidikan doktoral, saya tanya, kalau Kristen ini agama barat, agama benar, kenapa bukan Yahudi yang beragama Kristen? Agama Yahudi justru adalah Yudaisme dan kitabnya lain daripada agama Kristen. Jadi jangan repot jemaah. Kita tidak boleh mengatakan, mengucapkan Natal itu. Ini jemaah jadi bingung kan? Ada yang bilang haram, ada yang tidak. Kalau saya orangnya ilmiah, akademik. Profesor Dr. B.J. Bolan bilang begini. Sampai hari ini, beliau ini ahli dogmatika. Dogmatika ajaran Kristen, dogmatika Kristen. Dalam bukunya beliau katakan, kami tidak tahu persis tanggal, bulan, tahun berapa Yesus dilahirkan. Kalau ahli sudah mengatakan tidak tahu, berarti ibu bapak yang muslim juga ikut-ikutan mengucapkan selamat Natal. Itu bukan soal haram atau tidak haram. Itu namanya sama-sama goblok dengan kafir. Bukan haram atau bukan tidak haram. Referensinya cukup jelas. Antum ikut-ikutan berarti antum taklid buta. Salah tapi mau ikuti. Bukan persoalan haram. Maka saya pakai istilah humor kemarin, kalau setiap Natal jangan bilang Natal lah. Kalau ke antum diwajibkan mengucapkan Natal sebagai pegawai, antum pura-pura sariawan. Kita kan belajar Iqra. Nun antum ganti gha. Jadi menyebut Natal nunnya diganti gha. Bunyinya ga. Selamat hari ga. Natalnya di nun diganti gha. Selamat hari ga. Gatal dan tahun baru dan tahun garuk, nun diganti go, ba-nya diganti go, supaya kedengaran tajwidnya Natal padahal gatal. Begitu. Tekan orang Islam, karena Kristen punya satu semboyan, cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung merpati. Ini taktik orang Kristen mengadakan penginjilan untuk memurtadkan orang-orang Islam. Ada dalam kitab mereka, cerdiklah kamu seperti ular, tulus hati seperti burung
merpati. Maka kita sebagai orang Islam yang menjadi mangsa pemurtadan, kita harus lebih licik daripada ular dan lebih tulus daripada merpati. Kalau sudah begitu, insya Allah umat tidak jadi bingung. Mengucapkan halal salah, mengucapkan haram salah. Memang sengaja kita dipecahkan umat Islam supaya terpecah-pecah. Mereka berkuasa dengan golongan munafik. Inilah yang terjadi sekarang. Sementara ulama-ulama kita semua pada tiarap di kolong, tidak berani sekarang. Jadi kita berdoa saja, mudah-mudahan 2024 ini Allah masih berpihak kepada kita. Apa kebenaran yang tidak terorganisir? Kita mengaku benar. Ulama lurus katanya kita. Bagian di bidang lurus. Sampai kami dipenjarakan. Kami dicap sebagai ustadz radikal. Kalah kita. Kenapa? Karena kita, Allah tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Segala sesuatu, niat dalam hati kita. Wa huwa alaina ma kuntum. Apapun yang kamu sembunyikan, Allah tahu. Perjuangan kita, mohon maaf, bukan untuk Islam, untuk organisasi. Makanya saya tidak mau berorganisasi. Kemana-mana saya sendiri. Untuk meneguhkan, mempersatukan seluruh umat Islam. Ulama-ulama bersatu. Apalagi ada kelompok di dalam, enemy in the blanket, musuh dalam selimut, masuk ke dalam, menikam dari dalam. Siapa dia? Golongan Wahabi. Jenggot jadi ukuran, kaki celana kalau enggak jingkrang masuk neraka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan curiga sama saya dari kafir, nah ada kepentingan. Kepentingan saya kafir masuk Islam, orang Islam kuat dalam akidah Islam. Tapi berulang-ulang saya katakan, jangan semua kafir masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam, nanti siapa yang di neraka? Kan begitu. Ini dia. Jadi ibu bapak yang sudah beragama Islam, nggak usahlah. Apapun bentuk ibadah kita, yang penting kita agamanya Islam. Berhentilah menjelek-jelekan sama-sama Muslim. Karena penakut menghadapi lawan, takut sama munafik, takut takut sama kafir, kawan sendiri yang difitnah, yang dihina. Padahal dia sendiri belum tentu berani. Allahu Akbar ya Karim. Itu dia. Nabi SAW kepada ibu-ibu, lil mar'ati sir'ani al-qabri wal jauj. Dua hal penting bagi wanita, kubur dan suami. Kalau suami ajak berskenario, jangan mau. Suami ajak beribadah, lakukan. Karena surga seorang istri adalah suami. Suami yang bagaimana, Bu? Suami yang taat. Kalau suami yang bajingan, suami yang tidak mau memerintahkan anak istrinya taat, pisah lebih baik. Sama dengan saya masuk Islam. Keluarga saya di Manado tanya, kamu masuk Islam bikin malu keluarga kita di Manado. Saya katakan, lebih baik pisah di dunia daripada kumpul kita di neraka. Jadi itu ibu bapak. Intinya, pertahanan keimanan kita dijaga. Dan jangan pernah bingung melihat situasi keadaan sekarang. Karena memang kafir dan munafik sudah tahu persis kelemahan kita. Ingat apa yang dikatakan 10 tahun lalu oleh pendakwa kondang Kiai Haji Zainuddin MZ, umat Islam itu bagaikan buih di lautan, tak punya kekuatan lagi, dikepung dari segala sisi kehidupan. Habis kita semua, satu persatu ulama kita habis. Dulu kita masih bisa menari-nari di atas ujian yang Allah berikan. Kota Medan 2 yang sudah pergi ke rahmatullah. Yang satu meninggal di kamar saya, Maher At-Tuwalibi. Kamar tempat saya isolasi Bareskrim Mabes Polri, kamar nomor 10. Penjara kami itu di bawah tanah, bukan di atas tanah. Kemudian Tengku Zulkarnain, itulah pagar paling depan, pagar betis yang paling kuat, ulama yang membela Islam. Sekarang siapa pengganti Kiai Haji Tengku Zulkarnain? Enggak ada, tiarap semua. Sendirian, insya Allah. Enggak pernah saya ada rasa kecut, takut. Karena saya tahu ini yang saya kerjakan adalah pekerjaan Allah. Berlaksa-laksa malaikat yusholluna ala nabi. Saya cuma minta jamaah
doa. Kalau jamaah sudah lepas doanya, habis saya, selesai saya. Doa dari jamaah selalu saya tambahkan. Jamaah doakan saya agar kami tetap aman dalam perjalanan kami. Malam ini kami akan pulang. Saya, istri, dan anak-anak akan kembali. Anak saya kemarin baru tiba dari pesantren, mau ikut saya. Dia terbang flight kemarin dan kami berangkat malam ini. Karena tanggal 7 Januari dia harus masuk pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Dia ikut saya. Tanggal 6 saya harus mengisi ceramah di Pringsewu, Lampung. Jadi nanti ibu bapak tanggal 6 usai dari situ ceramah di Pringsewu, pulang ke Jakarta. Nggak pernah pulang ke rumah saya ini. Paling cuma 2-3 jam di rumah langsung berangkat. Karena tanggal 12 saya harus di Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Balik lagi ke sini Sumatera Barat tanggal 18. Bukan pakai pesawat, mobil Jakarta Surabaya, Surabaya naik ferry, turun di Banjarmasin. Kalau ke Makassar 28 sampai 35 jam naik ferry di atas kapal. Di atas kapal itu bukan semua Islam. Tidak ada kapal ferry ditulis ini kapal orang Islam. Tidak ada. Kapal ferry itu milik masyarakat umum. Tidak ada saya tutup wajah begini kalau naik kapal itu, nggak ada. Buka begini sambil merokok, kadang-kala buka topi. Yang mau lewat muslim, yang mau lewat kafir, tidak peduli saya. Tidak ada urusan. Yang lewat kalau senyum-senyum, kalau pakai salam, Assalamualaikum, Ustadz ya. Alhamdulillah, foto-foto dulu Ustadz. Selfie-selfie kita di kapal. Tapi kalau yang lewat mulai ekstrim, sudahlah. Coba aja ganggu, baku rimbas kita di atas. Tidak ada cerita. Itu baru bilang Umar bin Khattab. Buktikan dengan cara begitu. Wallahu, hanya Allah yang tahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Itu dia. Demi agama. Kalau yang lain saya penakut, tapi kalau untuk agama ini nggak ada cerita. Di pengadilan saja ditanya hakim, mana PH-nya yang mulia? Saya tidak pernah pakai pengacara. Egy Sujana, ratusan ribuan orang Islam mau bela, saya tolak semuanya. Polisi catur bakti, pengacara polisi mau dikasih, saya tolak. Jaksa Agung mau berikan pengacara, juga saya tolak. Yang mulia, mohon maaf, saya tidak terbiasa dibantu oleh manusia. Sejak saya Islam, ketergantungan hidup dan mati kami hanya kepada Allah. Hukum saja saya yang mulia. Berapa tahun yang mulia mau hukum, saya siap yang mulia. Betul semua kesaksian mereka ini yang mulia, nggak ada yang salah. Betul ini terdakwa, betul yang mulia, nggak ada yang salah. Bahkan kurang, ada lagi yang lebih keras yang mulia. Begini. Bukan cuma Roh Kudus yang mulia, karena mereka penjarakan saya. Mereka tuntut, saya mengatakan Roh Kudus itu Roh Kudus. Dituntut itu, kudis penyakit kulit begini, Allahu Akbar. 14 jaksa penuntut umum, kebanyakan halak Batak. Iya, ada famnya Mak Sianturi, ada Baringin, macam-macam. Ya, hadapi orang Manado hanya satu. Tidak ada saya pakai pengacara. Di depan hakim yang mulia, saya mengaku semuanya. Makanya ibu bapak, kalau dituntut di pengadilan, ibu bapak kalau ditanya apakah betul? Betul yang mulia. Mengaku semua kesalahan kita. Insya Allah hukumannya 25 tahun itu. Hukum pidana itu kalkulasi realitas angka dan pasal ayat itu tidak terbatas. Pasal dan ayat selesai, hakim akan menggunakan assumption, anggapan, intuisi, naluri hakim itulah yang tahu mana orang bersalah, mana tidak. Makanya saya nggak pernah menyangkal polisi dan hakim itu nggak butuh antum mengaku, karena polisi dan hakim jaksa mempunyai bukti itu. Walaupun antum putar kiri, putar kanan, putar kiri, putar kanan, mempersulit sidang, antum akan dihukum berat. Baca saja dalam buku pidana itu. Adanya tindak pidana karena ada kejahatan di masyarakat. Kemampuan seorang terdakwa kooperatif mengaku atas kesalahan menjadi penilaian 10-100 ribu bagi seorang pemikir, judgement seorang hakim.
Mengaku saja kalau salah. Itu baru namanya jenggo. Itu namanya laki-laki. Berani karena benar, takut karena salah. Penakut itu kan karena salah. Ngapain takut-takut? Ngapain pakai pembela? Ini soal agama. Ngapain pakai pembela? Tak usah pakai pembela. Hadapi sebagai laki-laki. Berapa puluh tahun mau dihukum? Ditembak mati, insya Allah siap yang mulia. 5 bulan, 6 kali sidang, langsung ketok. Tok. Justru yang menista Islam, namanya Koswan, bukan Muhammad Kacek. Di KTP tidak ada nama Muhammad. Dia bersebelahan kamar, dia kamar nomor 11, saya nomor 10. Bersebelahan kamar saya dengan Koswan itu. Namanya bukan Muhammad Kacek, namanya adalah Koswan. Nggak ada nama Muhammad Kacek itu, nggak ada. Kita satu penjara kok di Barreskrim. Itu. Jadi ibu bapak, sepanjang sejarah orang masuk penjara, saya begitu polisi datang, saya sudah tahu pak, komandan mau tangkap saya. Iya Ustaz. Tapi dengar Ustaz lagi pembegakan jantung ya. Iya. Ada apa? Bawa saja sekarang pak. Saya sudah tunggu. Saya nggak pernah masuk penjara. Saya ingin masuk penjara. Bawalah saya ke dalam penjara. Tanya Mabes Polri. Makanya mereka bilang, Masya Allah. Ustaz, waktu mau datang tangkap, sebenarnya cuma 3 mobil. Tapi begitu bilang Yahya Waloni yang mau ditangkap, sampai 11 mobil Barreskrim tangkap saya. Kapan saya pernah memperalat umat Islam di Indonesia ini? Berulang-ulang saya katakan, cukup doa. Kalau panitia cuma satu yang saya bilang, cukup bantu tuh solar. Ya, bantu bensin perjalanan saya, insya Allah dakwah terus kita jalankan. Saya sudah pernah pakai air wudhu, mobil tidak hidup waktu di starter. Jadi mobil akan jalan kalau ada solar. Tidak berat, bantu kami berdakwah. Beda dengan yang lain, naik pesawat, pulang naik pesawat, datang naik pesawat, hotel maunya mahal, hotel mewah. Insya Allah di pinggir pesantren pun, di bawah kolong kelapa pun, kalau nggak ada pesantren, kami siap tidur di sini. Wallahi, Allah tahu. Di musola saya tidur, bini anak di mobil. Pompa bensin kalau ngantuk saya parkir, saya tidur. Saya nggak tahu nih, kafir yang punya pompa bensin atau Islam. Pokoknya ada musola, baring saya di sini. Jadi kalau ada orang yang dendam, orang yang jengkel, ini Yahya. Pucuk dicinta. Ulam pun tiba. Cabut dia, dan dia strike sementara tidur. Mana saya tahu. Tapi jangan coba-coba. Kalau lagi dalam lindungan Allah, apapun niat orang kafir tidak akan bisa. Tapi kalau sudah kehendak Allah, antum tidur pakai selimut berurai emas, wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillah kitabamu ajalah. Tak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitabamu ajalah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Tidur, lari di kolong semut sekalipun, kalau sudah waktunya, antum musibah, antum mati, pasti mati. Ada contoh kemarin orang munafik, ibu-ibu menuntut supaya minyak goreng turun, bukan minyak goreng yang turun. Si munafik punya celana dalam, Ade Armando turun. Itu. Jadi ibu bapak, kalau kita tidak jujur di jalan Allah, apalagi kita membicarakan para pendakwa, membusuk-busukkan para pendakwa, sementara kami tidak melakukan apapun. Coba bayangkan ya, ini satu cerita omong kosong dari orang munafik dan orang kafir. Saya ini kan musuhnya kafir seluruh dunia, bukan cuma Indonesia. Kalau ada orang benci sama saya sudah tahu. Feeling saya, berapa banyak kafir bayar kau. Saya tidak pernah berkhianat kepada siapapun. Baik saya masih di Kristen dulu, tidak ada tipe pengkhianat dalam jiwa kami. Karena kami dididik militer. Bapak saya tentara, selalu membutuhkan kedisiplinan dalam hidup kami. Jadi kami tidak biasa pengkhianat seperti PKI. Kami berkawan, satu kamar, dekatan kamar begini. Habib Rizik jauh di blok narkoba. Ini iblis dari mana yang bilang saya main kartu? Mana videonya? Kapan saya bicara? Ini dia. Mau adu domba saya dengan Habib Rizik. Kawan, saya dengan Habib Rizik itu cuma beda 11-12.
Habib Rizik berjuang atas agama ini, kami pengikutnya, dan kami betul-betul menjadi berani karena melihat wibawa sepak terjang keberanian Habib Rizik. Antum cuma jadi anggota FPI tapi belum tentu seberani Habib Rizik Syihab. Kami satu penjara, begitu masuk penjara berpelukan saya dengan Habib Rizik. Tanya Habib Rizik di Petamburan, berpelukan dengan saya, menangis kami berdua. Bib, Ustadz, saya menonton video-video Ustadz di Mekah, saya bangga antum Ustadz. Habib peluk saya. Tanya Habib mana. Tapi saya nggak pernah pergi ke Habib, cari-cari muka sama Habib, itu nggak ada sama saya. Tanya Habib mana. Kami satu penjara, nggak pernah kami sama-sama duduk. Beliau di dalam penjara cuma baca kitab. Ini munafik dari mana yang fitnah ini? Saya meluruskan kepada Bapak Ibu di kota Medan ini, hati-hati. Mungkin takut menghadapi lawan, takut sama kafir dan munafik, kawan yang dia hajar. Hati-hati kawan. Untuk menggembos persatuan umat Islam, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Islam ini bukan teori, Islam ini praktik. Kalau antum cinta kepada agama ini, antum tinggalkan segala-galanya. Antum bawa keluarga antum berkeliling menegakkan Islam. Ini ada kawan saya di belakang ini, dituduh teroris. Masuk, iya, Nusa Kembangan. Bagaimana Ilham? Badan kita sampai kaki kita keram semuanya. Saya keluar penjara, lumpuh, tak mampu bicara. Istri saya bingung menghadapi saya. Yang jemput saya Ustadz Yusuf Mansur. Sampai istri saya tanya, Ustadz Yusuf Mansur, kasih makan apa Ustadz Yahya? Enggak bu, cuma kasih bodrek. Kasih bodrek, sampai sekarang saya nggak bisa jalan, nggak bisa ngomong, lidah saya masuk ke dalam. 4 hari 4 malam saya diundang Deddy Corbuzier. Hari yang ke-7 baru saya bisa ngomong. Ini orang-orang ini nggak pernah tahu penderitaan kami di dalam, dia ngomong sembarang. Ibu bapak mau tahu, penjara yang paling kejam itu Barreskrim, di bawah tanah Pak Haji. Penjaranya di bawah tanah, bukan di atas tanah. Dalam sehari kami tak bisa melihat matahari. Wallahi. Itu sebabnya waktu Babe Haikal ngomong Habib Rizik disimpan di bawah tanah, dipanggil polisi beliau. Jangan ceritakan bahwa itu di bawah tanah. Tapi saya siang malam ceramah bicara soal itu. Kami di penjara di bawah tanah. Karena kami merasakan itu. Jangan ibu bapak. Saya dalam keadaan sakit, 8 hari di rumah sakit Polri. Air begini, kata Egy Sujana, Ustadz, melalui istri saya, bilang ke Ustadz, ibu tolong sampaikan, Umi sampaikan ke Ustadz, jangan minum air itu. Dikasih saya minum, obat saya makan, alhamdulillah saya sembuh. Jangan dulu suuzon, insya Allah tidak semua polisi saudara-saudara kita benci kepada kita. Orang-orang tertentu saja yang dikuasai iblis. Banyak juga teman-teman kita polisi, banyak juga teman-teman kita tentara yang sayang kepada kita. Apalagi saya ini dari keluarga militer, dari keluarga tentara. Banyak yang support saya, dari Manado keluarga-keluarga saya. Apa perlu kami besuk? Nggak usah. Nggak pernah saya lapor kepada siapapun. Saya bilang kepada polisi, 2 hal saya minta komandan, kepada Pak Kasubdit Kombes Pol Rizky Prakoso, orang Solo, orang Jawa Tengah. Apa-apa Ustadz yang gak perlu kami bantu? 2, komandan, jangan borgol saya dan jangan pakai baju orange. Itu aja saya minta. Oh ya Pak Ustadz pakai bajunya aja. Saya pakai batik waktu ditangkap. Tapi sayang, seribu sayang, sidang saya berhadapan dengan para pendeta-pendeta itu sampai sekarang nggak ada di publik satupun. Waktu saya ditangkap di syuting, tapi waktu saya sidang tak ada buktinya. Padahal bagus sekali kalau orang Kristen melihat itu, supaya fitnah kepada saya selama ini habis. Pertanyaan sebaliknya, andai saya kalah dalam persidangan, Allahu Akbar, mungkin video itu sampai hari ini belum habis, keliling kemana-mana. Oh ini Yahya Waloni kalah. Mungkin karena saya benar, kayak saya dibebaskan, mereka nggak sebarkan. Nggak apa-apa. Yang penting kita tidak menjolimi orang. Kalau orang menjolimi kita, orang memfitnah kita, tunggu saja. Ada waktunya. Lama atau cepat, kau akan rasakan nanti. Apalagi kau orang yang muslim, yang sudah tahu kebenaran, jadi munafik.
bahaya. Salah satu contoh tuh Armando itu. Ya, orang-orang munafik. Ini tinggal Abu Jongos, Abu Sandal, Abu Sapatu, Denny Siregar, siapa lagi satu? Eko Kuntadi. Ya, Kribo itu yang tidak bisa baca Quran itu, Habib. Bukan Habib itu, setan Kribo itu satu itu. Siapa yang bilang Habib yang begitu? Ilham. Itu bukan Habib ah. Habib itu adalah Juriyatna. Jangan bilang Habib, itu setan Kribo itu. Itu tinggal tunggu satu, mampus juga satu itu nanti. Ya, kita doakan semuanya begitu. Ah, malas. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bitaqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.